الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الطبراني وأبو يعلى بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه. Barang siapa menolak marahnya, dia marah tapi tidak dilaksanakan. Dafa'allahu anhu adzabahu, maka Allah akan menolak darinya kemurkaannya, siksanya Allah. Wa man hafidha lisanahu, dan barang siapa menjaga lidahnya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutup aibnya. Kita ini punya banyak aib, kata sebagian ulama, andaikan aib kita ini dibuka dan teman paling dekat kita ini lihat, tentu teman dekat kita itu akan jijik melihat kita. Itu teman dekat, apalagi orang jauh. Di manusia ini selain para nabi, para rasul, memang punya aib-aib. Maka kalau itu dibuka di dunia atau di akhirat, akan menyedihkan, menyusahkan dan memalukan yang punya. Maka di antara usaha amal yang dijanjikan oleh Nabi akan menutupi aib-aib kita adalah dengan kita menjaga lidah kita. Ya Allah. Lafzul Bukhari, lafzul Tabarani, lafaz yang barusan diriwayatkan adalah lafaznya Imam Tabarani. Wa qala Abu Ya'la, man khazana lisatahu, barang siapa ngontrol atau menjaga lidahnya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutup aurat dia. Wa man kaffa ghadabahu, dan barang siapa menahan marahnya, kafallahu anhu adzabahu, maka Allah akan menahan darinya siksanya. Wa man i'tadzara ila Allah, dan barang siapa menyampaikan alasannya kepada Allah. Di antara artinya i'tadzara itu minta maaf. A'tadziru ilaika, saya menyampaikan alasan saya kepada engkau. Maksudnya saya minta maaf berbuat begini-begini atau tidak berbuat begini-begini, alasan saya begini ini. Saya enggak hadir di majelis ini karena saya berhalangan, itu i'tidzar. Saya seharusnya hadir kok terlambat karena saya ada halangan, ini i'tidzar. Barang siapa yang menyampaikan uzurnya kepada Allah, menyampaikan alasannya kepada Allah,
qabilallahu udruhu, maka Allah akan menerima alasannya. Asalkan alasannya memang masuk di dalam aturan yang diridhai Allah. Alasan yang diterima secara agama. Udzur atau alasan yang diterima secara agama. Dan Allah itu Sami'un Alim, Maha mendengar, Maha melihat. Maka setiap kita buat sesuatu, rasakan ini nanti akan ada permintaan tanggung jawab dari Allah. Akan ada permintaan alasan kamu berbuat ini apa atau tidak berbuat ini apa. Kalau kita kira-kira tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatan kita, nggak berani beralasan yang diterima oleh Allah, ya jangan kita buat. Seperti awalnya kita ngeruyur nih, kalau mau beralasan di depan Allah kira-kira bagaimana? Diterima enggak? Ya Allah, saya ngeruyur karena pengen, kira-kira gimana? Ya Allah, saya ngeruyur karena semangat. Nah, ini kan udzur yang tidak syar'i, yang tidak diterima. Maka apa saja yang mau kita buat, rasakan. Ini akan ada pertanyaan nanti di akhirat dari Allah kepada kita. Kira-kira kita sudah bisa menjawab alasannya atau belum? Kalau belum, jangan dikerjakan. Maka begitu pula di antara perintah agama kita ini supaya punya budi pekerti, punya akhlak seperti yang dicontohkan oleh Allah kepada hambanya. Selain urusan kesombongan, itu haknya Allah. Selain ujub, kagum pada zatnya sendiri, itu haknya Allah. Maka di antara perintah agama, takhallaku bi khuluqillah, kurang lebih begitu. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Di antara akhlaknya Allah kepada hambanya, perilakunya Allah kepada hambanya adalah kalau hambanya mengungkapkan alasan yang benar, maka diterima oleh Allah. Karena kadang-kadang orang itu begitu kaku, dia sendiri juga punya salah. Ada orang mengungkapkan, saya nggak datang, ada alasannya begini, alasan begitu, tetap nggak dia terima. Pokoknya aku nerimo alasan. Kok ngungkul-ngungkuli Gusti Allah. Tapi jangan terus ini digunakan untuk kita nyangkal ustadznya, pengurusnya. Pengurus ini rojo perengon ini. Allah aja nerima uzur kita kalau memang kita punya uzur. Masa dia nggak terima uzur, pengurus bangsat. Kan begitu, itu akhirnya ngajinya untuk ngajari nakal akhirnya. Wa an Rabbinil Masri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba, keberuntungan, liman amila bi'ilmihi, untuk orang yang mengamalkan ilmunya. Wa anfaqal fadla min malihi, dan dia menafkahkan yang lebih dari hartanya. Hartanya yang lebih dia korbankan. Wa amsakal fadla min qawlihi, dan dia menahan kelebihan dari perkataannya, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Istilahnya bahasa Arabnya fudul, perkataan lebih itu kita tinggal. Wes perkataan ini bagaimana, semuanya itu isinya pahala, 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 pahala. Rawahu Tabarani fi haditsin taqaddam. Wa kharaja Ahmad wa Ibn Abi Dunya fi kitab Sumti an Ali bin Mas'ad al-Bahili an Qatada an Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Jadi amalan kita ini dan keyakinan kita letaknya di badan yang sama. Maka sangatlah tidak benar perkataan orang yang meremehkan
salah satu dari amalannya anggota tubuhnya. Karena ini saling gandeng, saling mempengaruhi, saling mewarnai, saling menguatkan atau saling melemahkan, saling meningkatkan atau saling menghancurkan. Orang tuh yang penting hatinya, zahir itu ra penting. Nah, ini omongan-omongan begini, ini omongan yang nggak tanggung jawab. Kalau zahir nggak penting ya nggak usah punya muka, nggak usah punya tangan, nggak usah punya kulit, kalau perlu nggak usah pakai baju. Nah. Kita ini kumpulan antara zahir dan batin. Maka dalam hadis yang akan kita baca ini isyarat bahwa antara zahir batin ini saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi. Mulut, hati, amal itu saling pengaruh mempengaruhi. Maka ada salah satu yang nggak beres, nanti akan merusakkan yang lain. Saya ini melihat santri putri, maksud saya melihat keindahan ciptaannya Allah, Pak. Yang penting hatinya. Hatinya apa sarungnya? Wa kharraja Ahmad wa Ibnu Abi Dunya fi kitab Sumti an Ali bin Mas'ud al-Bahili an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus imannya seorang hamba sehingga lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Wala yadkhulul jannata, dan tidak akan masuk al-jannata surga. Rajulun, seseorang, la ya'manu, yang tidak merasa aman, jaruhu, tetangga dia, bawa'iqahu, dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan dia. Ada orang tetangga-tangganya pada khawatir kalau dijelekin oleh dia. Kalau diganggu oleh dia, ini orang yang begini-begini ini tanda dia ini arak wafat, akhirnya enggak masuk surga. Tanda bukan orang iman. Tandanya dia ini beriman, kalau enggak tobat bisa gawat nasib imannya, nasib dirinya di akhirat sana. Masya Allah, ini kita masuk bulan Muharram, bulan yang begitu tinggi nilainya. Bagaimana kita tingkatkan iman dan amal kita dan kehati-hatian kita, insyaallah. Begitu mulianya bulan haram ini, bulan Muharram ini, sampai disebutkan dalam hadis, diteruskan oleh para ulama, ini bulan yang dinisbatkan langsung kepada Allah. Jadi kalau perkara ini dinisbatkan langsung kepada Allah biduni wasithah, tanpa ada perantaranya, berarti perkara ini menurut pandangan agama mahal, tinggi banget nilainya. Baitullah, rumahnya Allah. Khurud fi sabilillah. Kemudian dakwah ilallah. Kemudian apa? Ya banyak. Nah ini bulan Muharram ini dinamakan oleh Nabi kita dengan Syahrullahil Muharram. Bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Maka nanti ada Tasu'a, ada Asyura. Bagaimana kita perhatikan semuanya, wabil khusus Asyuranya, Tasu'anya. Dan juga tirakat biar nanti istimak kita tanggal 25-26 jadi berkah asbah hidayah seluruh dunia. Amin. Sampai hari kiamat. Insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada